Hey Sleeper, selamat datang. Siapa nih yang nungguin alur cerita terbaru dari film Ruby Gillman Teenage Kraken? Film ini menceritakan seorang bocah yang ternyata memiliki kekuatan legenda monster laut, yaitu Kraken. Dan dia harus menyembunyikan kekuatannya agar tidak dipandang sebelah mata oleh manusia. So yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Dikisahkan di bawah laut, ada sosok monster besar yaitu Kraken raksasa monster yang haus dan menenggelamkan kapal. Tapi itu semua hanyalah mitos. Yang sebenarnya Kraken adalah pelindung lautan, dan laut membutuhkan bantuan Kraken. Lalu diperlihatkan seorang gadis remaja bernama Ruby. Dia adalah Kraken yang hidup di Oceanside, sebuah desa pesisir laut. Ruby ini berpenampilan seperti manusia lainnya. Dan ini adalah ibunya bernama Agatha, seorang agen real estate. Lalu ayahnya Arthur mengelola sebuah toko oleh-oleh. Dan adiknya yang energik bernama Sam. Ruby meminta agar dia ikut ke acara sekolah, yaitu prom night di atas kapal. Namun ibunya melarangnya ikut karena daratan tempat yang aman bagi mereka dan menghindari lautan. Setelah itu Ruby dan keluarganya bersiap menjalani aktivitasnya masing-masing seperti manusia. Setiap orang yang melihat warna kulit mereka aneh, mereka menjawab berasal dari Kanada. Sesampainya di sekolah, Ruby menceritakan ke teman-temannya nih bahwa dia tidak diizinkan ikut ke prom oleh ibunya. Lalu teman-temannya memaksa Ruby agar tetap ikut tanpa sepengetahuan ibunya. Ruby pun di sini setuju. Lalu dia berniat mengajak cowok yang ditaksirnya bernama Connor untuk pergi ke prom bersamanya. Namun dia tidak ada keberanian mengatakannya. Lalu dia meminjam alat meriam konfeti sebagai penunjang agar lebih romantis. Pulang sekolah, Ruby menemui Connor. Belum sempat mengajaknya, Connor mengambil alat meriam konfeti yang dipegang Ruby, yang membuat Connor kaget dan terpeleset jatuh ke dalam laut. Dengan refleks Ruby masuk nih ke dalam laut, melupakan pesan dari ibunya untuk menyelamatkan Connor. Di dalam lautan tiba-tiba tubuh Ruby berubah bercahaya dan menjadi besar, lalu membawa Connor ke daratan dan pergi dari sana. Tidak lama para murid berkumpul di tengah Connor yang masih syok. Melihat itu Ruby takut wujud aslinya terungkap. Namun ternyata ada seorang murid baru bernama Chelsea yang mengaku dia menyelamatkan Connor. Yang saat ini Connor tidak mengingat kejadian tersebut. Hal itu membuat Chelsea menjadi populer karena aksi penyelamatannya, padahal Ruby lah yang menyelamatkan Connor. Ruby terkejut melihat tangannya mengeluarkan cahaya. Takut ketahuan, dengan cepat dia bersembunyi nih di dalam perpustakaan yang kosong. Karena panik, tubuh Ruby semakin lama semakin membesar. Dia juga tidak bisa menghubungi ibunya yang saat ini sedang melayani customer. Lalu datanglah seorang guru terkejut melihat Ruby, Shin. Hal itu membuat tubuh Ruby tidak terkendali menjadi monster raksasa yang menghancurkan perpustakaan. Semua yang melihat Ruby kabur kecuali Chelsea. Dari jauh ibu terkejut nih melihat Ruby menjadi Kraken raksasa. Melihat hal itu, dia bergegas pergi meninggalkan customer. Di tengah perjalanan dia bertemu saudaranya bernama Paman Brill. Dia ke daratan ingin menemui Ruby yang sudah berubah menjadi raksasa. Lalu ibu mengajak Paman Brill ikut dengannya, sementara Ruby berusaha bersembunyi dari ibunya. Hingga mereka bertemu di menara mercusuar. Ruby sedih baru melihat tubuhnya seperti monster. Lalu di situ ibu menenangkan Ruby dengan mengingatkan momen yang menyenangkan. Hingga Ruby kembali berubah wujud aslinya. Lalu mereka pulang ke rumah bersama Paman Brill yang memperkenalkan dirinya sebagai pamannya Ruby. Kemudian ibu menjelaskan dia juga sama seperti Ruby. Jadi hanya wanita yang berubah menjadi Kraken raksasa. Mendengar itu Ruby terkejut karena selama ini dialah monster yang ditakuti oleh manusia. Namun ibu memperjelas bahwa mereka bukanlah monster jahat yang diceritakan manusia. Tetap saja Ruby marah nih. Dia tidak bisa membayangkan bisa berbaur di sekolah setelah tahu jati dirinya.
Yang sekarang teman-temannya sedang heboh membicarakan monster yang merusak perpustakaan. Ibu dan ayahnya mengatakan bahwa Ruby tetap aman dan normal jika tetap berada di darat. Setelah itu Ruby mendengar perbincangan ibu dan Paman Bril yang menginginkan Ruby bertemu dengan neneknya. Namun ibu menolak dan mengusir Paman Bril. Setelah itu Ruby yang ingin mengetahui lebih banyak mengejar Paman Bril. Lalu Paman Bril tidak sengaja menceritakan bahwa nenek Ruby adalah seorang ratu kraken. Ingin mengetahui lebih banyak lagi, Ruby nekat nih masuk ke dalam laut untuk menemui neneknya. Dengan dipandu Paman Bril, mereka mengarungi lautan menuju kerajaan. Di atas kapal terlihat Kapten Mercusuar melihat cahaya di bawah lautan. Hingga akhirnya mereka sampai di kerajaan. Lalu Ruby bertemu dengan Ratu atau Sang Grandmama. Ruby takjub, ternyata dia seorang putri bangsawan. Di situ Grandmama sangat senang bertemu cucunya setelah 15 tahun. Lalu memperkenalkan kepada seluruh rakyatnya bahwa Ruby cucu perempuan satu-satunya nih yang akan menjadi penerus kerajaan. Dengan kekuatan krakennya, Ruby akan bertugas melindungi lautan dan beserta makhluk-makhluknya karena banyak monster laut yang mencoba merebut tahta kraken. Di antaranya mermaid bernama Ratu Narisa. Tidak seperti cerita dongeng yang menggambarkan mermaid yang baik hati. Yang sebenarnya mermaid ingin mengendalikan lautan dan memaksa penghuni lautan melayaninya. Lalu menceritakan bahwa dulu Narisa menemukan senjata kuat, yaitu Trisula Oceans atau Trident. Satu-satunya senjata yang mampu mengalahkan kraken raksasa. Lalu di situ Ibu Ruby terlibat pertempuran hebat dengan Ratu Narisa hingga dia berhasil merebut Trident itu. Namun bukannya menghancurkan mermaid, Ibu Ruby malah menyembunyikan Trident lalu meninggalkan kerajaan. Di situ Grandmama meyakinkan Ruby nih jika dilatih kekuatan krakennya akan kuat. Namun Ruby tetap tidak mau menjadi penerus kerajaan karena dia senang hidup bersama manusia dan menikmati masa remajanya. Mendengar itu, Grandmama tidak memaksa Ruby dan membiarkannya kembali ke daratan karena Grandmama menyadari nih bahwa suatu saat Ruby akan kembali dan terpanggil karena dia seorang kraken. Sementara itu, Ruby yang mau sampai ke daratan tiba-tiba dia terperangkap oleh jaring-jaring milik Kapten Mercusuar yang terobsesi menangkap kraken. Lalu datanglah Chelsea nih yang ternyata dia seorang mermaid memutus tali jaring-jaring. Akhirnya Ruby berhasil lolos berkat Chelsea. Lalu mereka kabur dari sana. Ruby kaget karena selama ini Chelsea adalah mermaid dan mereka sama-sama makhluk lautan. Di situ Chelsea sangat senang nih, akhirnya dia memiliki teman yang sama sepertinya. Namun Ruby meminta Chelsea melupakan apa yang terjadi. Kemudian Ruby kembali ke rumah. Paginya dia bersiap untuk pergi bersekolah. Ibunya mencium tubuh Ruby yang bau asin seperti air laut. Namun Ruby menutupinya. Lalu dia berpamitan pergi ke sekolah. Sesampainya di sekolah terlihat masih kacau balau karena perpustakaan yang hancur. Banyak wartawan dan polisi nih meliput di sana. Ruby merasa ketakutan jika jati dirinya ketahuan. Bahkan video milik Kapten Mercusuar viral di internet yang memberitahu bahwa dia hampir berhasil menangkap monster kraken. Lalu ketiga sahabatnya juga terus membicarakan tentang monster kraken. Hal itu membuat Ruby gelisah dan bersembunyi di toilet. Lalu Ruby bertemu dengan Chelsea nih. Dia meminta maaf atas kejadian semalam dan mengungkapkan bahwa dia menginginkan menjadi Ruby yang dikenal bukan sosok kraken raksasa. Namun menurut Chelsea, Ruby terlihat hebat saat menjadi kraken raksasa. Lalu mengajaknya untuk berenang di lautan, memperlihatkan betapa indahnya lautan. Setelah itu mereka saling bertukar cerita. Kemudian Chelsea memberitahu bahwa sejak pertempuran Trisula, bangsa mermaid bersembunyi agar tetap aman. Namun Chelsea tidak tahan dan kabur, lalu menjalani hidup bersama manusia yang menurutnya menyenangkan. Apalagi sekarang dia mempunyai teman baru nih, yaitu Ruby, yang sama-sama makhluk lautan. Mendengar itu, Ruby ingin menghentikan peperangan antara mermaid dan juga kraken agar lautan menjadi damai. Lalu Chelsea mengetahui cara tersebut dengan menemukan senjata Trident.
kemudian menunjukkannya bahwa tidak perlu ada perang lagi dan menjadi simbol perdamaian. Maka Ruby juga tidak akan nih menjadi penerus Grandmama, lalu bisa hidup di darat dan juga di lautan. Lalu para mermaid tidak usah bersembunyi lagi dan hidup dengan damai. Sementara itu Paman Bril datang ke rumah Ruby. Mereka melihat berita di TV yang mewawancarai Kapten Gordon mercusuar sebagai saksi yang melihat kraken raksasa. Mengetahui itu, ayah Sam dan juga Paman Bril mendatangi Kapten Gordon dengan berpura-pura ingin membantunya menangkap kraken raksasa. Di sisi lain, Chelsea mengajak Ruby ke sumur laut, yaitu sumber semua energi samudra, tempat beradanya trident disembunyikan oleh ibu Ruby. Dan terungkap bahwa Ratu Narissa adalah ibu dari Chelsea yang tewas oleh ibunya Ruby. Namun tidak mudah mengambil trident itu, di mana harus memiliki kekuatan lalu berenang melewati arus untuk sampai ke tempat trident berada. Dan hanya kraken raksasa lah yang bertahan melewatinya, yaitu Ruby. Tapi Ruby belum menguasai kekuatan kraken, lalu mempunyai ide untuk meminta bantuan Grandmama mengajarinya. Dengan senang hati nih, hari Grandmama melatih Ruby tanpa tahu tujuan Ruby sebenarnya berlatih. Setiap hari sepulang sekolah, Ruby habiskan berlatih untuk menguasai kekuatannya. Sementara acara prom sebentar lagi, Ruby lebih sering bersama Chelsea dan melupakan sahabatnya. Hingga akhirnya Ruby yang sudah menguasai kekuatan bahkan mata lasernya untuk mengambil trident dengan melawan arus yang kuat. Namun sayangnya tetap gagal. Sementara itu Kapten Gordon mendapatkan kraken kecil yang sebenarnya itu peliharaan milik Ruby bernama Nessie. Meskipun begitu, Kapten Gordon sangat senang karena dia mempunyai bukti foto kraken. Di sisi lain, Ruby mengajak Chelsea nih menemui ibunya agar meminta saran cara mengambil trident. Yang sekarang di rumahnya menggelar pesta atas keberhasilan agen real estate ibunya. Di situ Ruby mau mengenalkan Chelsea seorang mermaid, namun Chelsea menghilang. Ibunya mengajak Ruby ke ruangan sepi dan terkejut mengetahui Ruby berteman dengan mermaid. Ibunya mengatakan bahwa mermaid sangatlah berbahaya, namun Ruby mengungkapkan bahwa dia selama ini berlatih dengan Grandmama untuk melatih kekuatannya. Mendengar itu membuat ibunya semakin marah karena selama ini dia berusaha agar Ruby hidup normal. Tapi dia malah pergi menemui Grandmama. Ruby balik kecewa karena selama ini ibunya memberi kehidupan palsu padanya. Mereka pun bertengkar yang membuat Ruby marah dan wujudnya berubah menjadi kraken raksasa. Are you okay? Kemudian Ruby kembali ke laut bertemu dengan Chelsea. Sementara ibu Ruby setelah 15 tahun akhirnya dia baru lagi nih menemui Grandmama untuk memberitahu bahwa Ruby berteman dengan anak dari Ratu Mermaid, yaitu Narissa. Tapi menurut Grandmama ini Narissa tidak memiliki putri. Hal itu membuat ibunya terkejut. Sementara Ruby dengan kemarahannya dia mencoba lagi mengambil senjata trident. Hingga akhirnya dia berhasil mengambil senjata trident lalu memberikannya pada Chelsea. Disinilah terungkap bahwa Chelsea adalah Ratu Mermaid Narissa. Dia memanfaatkan Ruby untuk mengambil senjata trident. Ruby di situ terkejut, lalu Narissa menyedot energi Ruby dan menyerangnya. Sementara acara prom telah berlangsung di atas kapal, para murid bersenang-senang namun tidak dengan Connor yang merindukan Ruby. Tiba-tiba dari dalam lautan keluarlah Mermaid Narissa yang menjadi raksasa. Membuat para murid dan orang-orang ketakutan melihatnya. Lalu datanglah ibu Ruby dengan wujud kraken raksasa. Dari jauh ayah Ruby memberitahu Kapten Gordon yang sebenarnya bahwa itu adalah istrinya dan mereka keluarga kraken. Di situ Narissa menunjukkan senjata trident di hadapan Agatha yang diberikan oleh anaknya, membuat Agatha terkejut. Lalu Grandmama muncul membantu Agatha melawan Narissa.
Sementara itu, Paman Bril menemukan Ruby yang merasa bersalah nih atas apa yang dilakukannya, termasuk kepada ibunya yang sudah memperingatinya. Di situ Paman Bril meyakinkan Ruby dengan mengatakan ibunya meninggalkan kerajaan karena dia menyayangi Ruby. Hal itu membuat Ruby bersemangat untuk membereskan semua kekacauan itu. Di sisi lain, Narisa yang sangat kuat berhasil mengalahkan Agatha dan juga Grandmama. Lalu Ruby muncul membantu mereka yang membuat identitasnya terungkap di hadapan teman-temannya. Pertarungan pun terjadi nih di antara mereka. Pertarungan itu hampir membuat kapal yang dinaiki teman-temannya tenggelam. Untung saja Ruby menyelamatkannya. Ruby kewalahan melawan Narisa karena kepintarannya dia mempunyai ide nih untuk menggunakan kekuatan laser bersama-sama untuk menghancurkan senjata Trident. Lalu mereka pun menyerang senjata Trident hingga akhirnya berhasil melenyapkannya. Semua orang yang menonton bersorak atas kemenangan Kraken raksasa melawan Mermaid, termasuk Kapten Gordon nih yang sekarang menangkap Narisa karena dianggap monster jahat. Setelah itu, ibu dan Ruby saling memaafkan satu sama lainnya. Begitu juga Grandmama dan ibu kembali akur. Karena identitas aslinya sudah terungkap, Ruby pun menghadiri acara prom yang disambut baik oleh teman-temannya. Dan juga ketiga sahabatnya nih yang bangga pada Ruby. Lalu di situ Ruby mengungkapkan perasaannya ke Connor yang ternyata memiliki perasaan yang sama. Lalu Ruby dan teman-temannya bersenang-senang menikmati acara prom. Di akhir film, keluarga Ruby sudah tidak menutupi identitas mereka sebagai Kraken. Bahkan nih ayahnya membuat souvenir boneka Kraken. Nah, itu tadi alur cerita dari film Ruby Gillman Teenage Kraken. Gimana Sleeper? Seru banget kan cerita kali ini? Nah, seandainya teman kalian ternyata seorang Kraken, apakah kalian ingin berteman dengan mereka? Komen di bawah. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.